Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, sehingga semakin hari semakin baik pertumbuhan karakter kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tema renungan saat ini adalah bentuklah bejanaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seseorang yang berbadan gemuk. Ia dengan terpaksa harus memikul berkarung-karung beras setiap hari karena ia adalah seorang kuli angkut. Bayangkan bagaimana badan gemuk itu bisa berjalan dengan lancar. Tubuhnya sendiri sudah merupakan beban yang berat, ditambah lagi dengan karung-karung beras yang harus dipikulnya. Tapi beberapa bulan kemudian, ia terbebas dari penyakit jantungnya. Karena dengan memikul karung-karung beras itu, ia berolahraga secara teratur dan jantungnya bisa normal kembali. Demikianlah dengan beban hidup kita. Kita tidak bisa menghindar dari setiap beban yang harus dipikul setiap hari. Yang harus kita lakukan adalah menanggung dengan tekun dan sabar. Bukankah Tuhan sudah mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami setiap hari tidaklah melebihi kekuatan kita? Kalau tidak ada beban, kita akan tetap hidup dalam dosa. Atau kalau semuanya mulus-mulus saja, kita tidak akan pernah ingat Tuhan. Kalau tidak ada sakit penyakit yang berat, mungkin kita tidak akan pernah memberikan waktu yang banyak untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau tidak ada tantangan apapun dalam menjalani kehidupan, kita mungkin akan santai-santai saja dan tidak lagi mengembangkan diri. Tuhan bisa memakai beban-beban untuk mendatangkan hal-hal yang baik bagi kita semua. Beban juga bisa mengikis kesombongan-kesombongan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu jangan pernah berkata bahwa kalau kita menanggung beban, berarti Tuhan sedang menghukum kita. Melainkan Tuhan sedang melatih kita menjadi prajurit-prajuritnya yang tahan banting. Prajurit yang tidak cengeng di dalam menghadapi segala masalah dan beban. Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi prajurit yang mandiri, prajurit yang gagah berani, dan yang bisa menguatkan orang yang ada di dalam kelemahan, karena kita bisa mengerti apa artinya beban, karena kita sudah mengalaminya. Tuhan ingin agar kita menjadi prajurit yang mampu menghibur dan menguatkan mereka yang menderita sakit, karena kita sendiri sudah mengalami derita penyakit. Kita akan mampu mengatasi semuanya itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara yang terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mempercayai bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam hidup ini bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu izinkanlah Tuhan untuk membentuk bejana hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Marilah kita bangun karakter mempercayai karya Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan bagi kita
anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala sesuatu yang Engkau lakukan di dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk memandang bahwa beban-beban yang ada pada kami merupakan sarana pembentukan Tuhan untuk kami. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir menolong mereka. Bapa yang baik, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami kepadamu. Kami memohon Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.